Kali ini kita akan belajar mengenai frugal living yang banyak saya jumpai ketika saya browsing YouTube. Saya menjumpai istilah frugal living dan saya tergerak untuk mempelajari ini lebih dalam. Mari kita sama-sama belajar. Definisi sederhana dari frugal living mungkin bisa diartikan hidup hemat, hidup sederhana, hidup secukupnya, menyadari sepenuhnya penggunaan uang kita dan mengaturnya sedemikian rupa. Frugal living dapat diterapkan dari anak-anak hingga orang dewasa dan orang tua. Contoh frugal living, masak sendiri. Kalau kita beli di mall, sekali makan 50.000 sampai 100.000. Itu kalau kita beli ke restoran juga sekitar itu 50 sampai 100.000. Kalau masak sendiri, belanja sendiri tentu lebih hemat. Kedua, memilih untuk menggunakan transportasi umum dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. Ini mungkin dari segi bahan bakarnya atau bensinnya, tanpa mempertimbangkan aspek kenyamanan dan keamanan ya. Ini hanya ditinjau dari segi dana yang kita keluarkan antara menggunakan kendaraan pribadi atau naik transportasi umum. Yang ketiga, memanfaatkan diskon yang ada ketika kita berbelanja online atau membeli makanan secara online, bahkan membeli barang-barang secara online ya, termasuk sayur dan kebutuhan dapur lainnya. Yang keempat, menyisihkan, bukan menyisakan, tetapi menyisihkan dana yang kita miliki untuk menabung dan investasi. Ini gambaran umum yang mencerminkan frugal living, gaya hidup frugal. Contoh lain, tidak selalu mengikuti tren, tidak mengejar pemakaian HP mahal, HP terbaru, lalu kita terus-menerus ganti HP, mengikuti HP yang tercanggih. Tidak mengejar pemakaian atau pembelian pakaian, tas, aksesoris yang mahal bermerek misalnya. Ya, yang penting pakaian itu nyaman untuk dipakai, tas dibeli sesuai dengan fungsinya tanpa harus bermerek dan mahal. Tidak mengejar pemakaian mobil-mobil mewah, hotel mewah, dan sebagainya. Saya juga menjumpai istilah FIRE, singkatan dari Financial Independence Retire Early. Bagaimana kita bisa merdeka secara finansial dan bisa pensiun lebih dini. Mengenal mindset FIRE ini dari OJK. FIRE itu tidak hanya tentang kebebasan finansial dan pensiun dini, tetapi juga satu gerakan untuk mencapai cita-cita. 7 hal mengenai financial freedom. Yang pertama, mengubah cara berpikir kita mengenai uang, penggunaan uang, dan gaya hidup. 2. Membuat rencana keuangan, bulanan, tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan, dan sebagainya. 3. Memiliki usaha sendiri. Ya, bersyukur bila bisa menghasilkan passive income. Keempat, bersosialisasi dan mendapatkan jaringan baru yang mungkin nantinya bisa terkait dengan kebahagiaan hidup ataupun jaringan bisnis. Kelima, jangan berhutang, kecuali kredit jangka panjang untuk pembelian rumah misalnya. Hutang-hutang yang lain segera dibayar atau dilunasi. Keenam, hidup sederhana, secukupnya. Bukan berarti hidup menderita, tetapi hidup cukup, tidak berlebihan. Yang ketujuh, menabung dan berinvestasi. Tujuan dari frugal living, hidup berhemat itu supaya apa sih? Supaya bisa menabung,
supaya kita mempunyai cukup dana untuk pensiun dini, menyiapkan dana untuk hari tua tanpa membebani orang lain, membebani anak-anak misalnya. Memiliki kemandirian keuangan, kemerdekaan finansial, kebebasan finansial, untuk bisa menikmati hidup yang lebih baik. Jadi tidak mengejar uang terus sampai kita tua. Dan hidup secukupnya, hidup hemat, mengurangi apa yang tidak benar-benar perlu, tidak usah. Ada 3 prinsip penggunaan uang, yaitu untuk living, saving, dan playing. Living, untuk hidup. Nah, ini menyangkut pangan, apa yang kita makan, papan yaitu rumah atau tempat tinggal kita, tempat bernaung, sandang yang cukup, ya pakaian yang cukup, HP sesuai keperluan, baju sesuai keperluan, cicilan rumah yang wajar, membeli alat-alat kerja tentu saja penting, furniture yang diperlukan, untuk memasak ini juga terkait dengan untuk hidup, membeli bahan-bahan atau alat-alat masak. Transportasi juga merupakan kebutuhan pokok ya. Mungkin kita untuk menghemat lebih memilih transportasi umum daripada mobil pribadi. Saving, tabungan dan investasi, saham misalnya. Playing, ya tentu saja kita membutuhkan rekreasi dan hiburan. Banyak teori mengenai kebebasan finansial dan banyak tahap-tahapnya, banyak istilah. Ada yang menyebut merdeka finansial, kebebasan finansial, financial security, dan sebagainya. Ya, kita lihat secara sepintas saja. Yang pertama misalnya, cash flow lancar. Artinya pemasukan sama dengan pengeluaran. Ini belum ada sisa uang yang bisa untuk ditabung, tetapi yang penting lancar aja, masuk dan keluarnya sama, itu lancar. Itu yang pertama. 2, financial secure. Merasa aman secara keuangan, berarti ada uang yang bisa ditabung untuk kebutuhan-kebutuhan mendadak, misalnya ketika kita sakit, jadi ada dana yang ditabung untuk itu. Yang ketiga, bebas hutang, bisa membayar, melunasi hutang, ya kecuali tentunya kredit jangka panjang untuk pembelian rumah misalnya. Financial independence, kemerdekaan finansial. Ada passive income yang cukup untuk mengcover kebutuhan living. Nah, kalau passive income itu cukup untuk kita hidup, itu disebut merdeka secara finansial. Dan yang kelima, kebebasan finansial itu ya lebih dari sekedar merdeka, tetapi merasa bebas, merasa lega, luas, lapang. Mungkin bisa diartikan sebagai keadaan di mana passive income itu bisa menutupi kebutuhan kita untuk living dan playing. Banyak teori ya, tapi kita mengambil intisarinya saja. Misalnya ini adalah 7 step financial freedom. Dari yang pertama bergantung, kemudian bertahan, bisa stabil, bisa membayar hutang, financial secure, bisa mandiri, dan akhirnya bisa berlebih atau berlimpah. Bisa menolong orang lain misalnya. Ada juga yang menyusun tahap-tahapnya sebagai dependence, solvency, financial stability, debt freedom, financial security, financial independence, financial abundance, dan sebagainya. Financial freedom mungkin, ya banyak istilah untuk hal-hal itu. Ini kita belajar dari BPR Gianyar, menyebutkan tangga menuju financial freedom. Yang pertama, financial deficit, di mana penghasilan tidak cukup
untuk memenuhi living atau biaya hidup. Yang kedua, financial sufficiency, pas-pasan ya, menghasilkan bahwa penghasilan itu pas atau sama dengan pengeluaran, tidak ada uang untuk ditabung. Yang tahap di atasnya adalah financial saving, jadi ada sisa uang yang bisa ditabung atau diinvestasikan. Keempat, financial harvesting, bisa memanen hasil dari investasi, misalnya dividen atau hasil keuntungan dari kenaikan harga saham. Yang kelima, financial freedom. Tips mencapai financial freedom dari BPR Jateng. 1. Memahami kondisi finansial atau keuangan kita saat ini. Lalu kita menetapkan tujuan keuangan kita. Yang ketiga, mencari sumber penghasilan tambahan. Yang keempat, investasi jangka panjang. Yang kelima, melunasi segala hutang. Berbisnis adalah cara paling populer yang sering dianggap paling tepat untuk menciptakan sebuah aset baru yang mampu menghasilkan pemasukan. Maraknya perkembangan kewirausahaan dewasa ini tentu mampu menunjukkan bahwa berbisnis itu penting dan sangat bermanfaat. Ya, kiranya pembahasan sekilas mengenai frugal living dan financial freedom ini dapat kita gali lebih lanjut, kita kembangkan lagi pemahaman kita, dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita, juga di dalam menata rumah tangga, menata masa depan, untuk kehidupan hari tua, untuk masa depan anak-anak, dan sebagainya. Minimal kita memiliki pemahaman dasar yang dapat kita gali lebih lanjut. Terima kasih.